Oke, sekarang aku mau bahas topik yang mungkin bisa didiskusiin bareng nanti ya. Perlu enggak ART nyewa? Aku mau ngomong, perlu enggak rekrut ART di rumah? Perlu atau enggak gitu ya. Nah, kebetulan di sini aku semenjak berkeluarga gitu ya, sama suami tuh memutuskan untuk nggak perlu ART, terutama yang nginep di rumah gitu. Nanti aku cerita, kita sempat ada ART yang datang seminggu sekali gitu ya, cuman akhirnya kita nggak lanjut. Tapi poinnya sekarang yang aku mau diskusiin, perlu enggak punya ART di rumah, kenapa, apa plus minusnya, why and why not gitu ya. Nah, aku cerita dari apa yang aku praktekin aja ya, apa yang aku alamin aja sih gitu. Karena kalau aku sebenarnya sama suami sih, ada beberapa hal yang membuat kita memutuskan untuk kayaknya kita mending ngurus sendiri urusan rumah tangga gitu, nggak perlu ART di rumah. Kenapa gitu? Yang pertama adalah masalah privasi sih ya. um, aku sama suami tuh orangnya nggak begitu, ya kita sama-sama introvert gitu kan. Kita lebih seneng hal-hal yang sifatnya privat tuh udah kita ngomongin berdua aja atau lakuin berdua aja, nggak begitu pengen melibatkan banyak orang-orang luar gitu. Nah, aku ngerasa kalau misalnya ada ART di rumah itu kayak ada orang luar gitu, orang eksternal yang masuk di ranah privat kita, dan jadinya lebih ini aja sih, jadi lebih nggak nyaman aja gitu. Karena kadang kan ya aku misalnya di rumah lagi ngobrol diskusi gitu ya, kadang beda pendapat sama suami, ya aku kadang ngerasa risih aja kalau misalnya perdebatanku atau obrolanku sama suamiku tuh didengerin sama pihak lain gitu. Kalau sama anak-anak sih nggak apa-apa ya, karena menurutku anak-anak ya part of family juga gitu. Itu sih hal-hal yang paling utama sih ya, karena privasi sih sebenarnya gitu. Tapi kan bisa bilang ya, tapi kan kamarnya bisa dibedain atau ya dikasih space aja, kamu ngobrolnya di kamar aja jangan di luar. Ya itu balik lagi, buatku ya rumah itu adalah semuanya adalah ranah privasi gitu. Jujur aku juga bukan, kita di rumah juga nggak ada ruang tamu gitu ya, karena menurutku tuh kayak ya rumah itu adalah untuk tempat keluarga gitu, tempat istirahat. Jadi kalaupun ada yang bermain tuh ya part of family misalnya, atau kalau misalnya dia orang luar bukan keluarga, ya mungkin di teras kayak gitu. Jadi buatku itu alasan yang pertama sih, kita menghargai privasi masing-masing gitu, demi demi kenyamanan dalam rumah tangga juga gitu. Terus yang kedua, kenapa nggak pakai ART? Ini jujur sih, karena aku ngerasa sama suami juga sih ya, kita ngerasa tuh kayak belum mampu memberikan upah yang layak sih buat ART gitu. Jujur karena kadang ya aku ngerasa tuh kayak standar ART di Indonesia tuh masih kurang layak gitu, satu sisi ya. Dan aku misalnya pribadi kalau mau memberikan upah yang layak emang belum mampu juga gitu. Jadi udah, daripada maksa punya ART tapi kita ngasih kondisi kerja yang nggak layak, mending nggak usah, mending kita kerjain sendiri gitu. Kondisi yang nggak layak tuh kayak gimana ya, ini belajar dari pengalaman kita sih ya. Kita sempat awal-awal nikah kan tinggal di Belanda sekitar 4 tahun, dan di situ juga ada jasa, bukan ART sih. Kalau ART tuh asisten rumah tangga tuh ngerjain semua hal gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak di Belanda ada pekerjaan, misalnya cleaning service, jasa untuk membersihkan rumah itu ada, datang tiap hari gitu ada gitu. Cuman memang kalau aku lihat standarnya tuh per jam gitu ya, dan per jamnya tuh lumayan gitu. Jadi waktu itu kita sempet nggak ya, aku lupa pernah make jasa bersih bersih apa enggak, mungkin waktu pindahan kali ya, atau jadi apa enggak.
Nah itu tuh kalau kita mau, jadi menurutku kalau ada orang di Belanda yang mau nyewa jasa bersih-bersih itu simply karena emang dia udah nggak bisa aja handle gitu, bukan harus bersih-bersihin tiap hari. Terus yang kedua misalnya ada juga jasa babysitter, ada waktu itu jasa babysitter, tapi sama standarnya tuh dibayar per jam gitu ya, dan mereka tuh ada kesepakatannya kayak standarnya harus segini per jam, jadi nggak boleh ada yang ngasih harga di bawahnya gitu. Nah menurutku tuh itu hal yang aku merasa kenapa tinggi ya, karena memang di sana ART atau babysitter atau cleaning service itu posisinya hampir sama gitu dengan pekerjaan formal lainnya gitu. Dan ini yang aku nggak begitu rasakan di Indonesia. Aku merasa tuh kayak ART itu menjadi pekerjaan yang di bawah formal, informal kan. Dan jadi kondisinya nggak apa-apa kalau misalnya dia nggak layak gitu. Misalnya gajinya mungkin UMR atau bahkan ada yang di bawah UMR, atau misalnya apa dan nggak ada jaminan-jaminan kesehatan atau jaminan ketenaga kerjaan, apalagi boro-boro pensiun gitu kan. Nah, di satu sisi ada perasaan dilema aja gitu, karena di satu sisi aku concern gitu ya, bahwa aku aja memperjuangkan diriku sendiri supaya dapat kondisi kerja yang layak gitu di pekerjaanku. Tapi masa sih aku mempekerjakan orang lain dan tidak memberikan dia kondisi layak seperti apa yang aku pengenkan di pekerjaanku? Itu sih dilemanya yang kedua. Jadi daripada nanti jatuhnya kita nyewa ART tapi kita nggak memikirkan penghidupannya, nggak memikirkan kondisi kerjanya yang layak, mending nggak usah gitu. Nah itu yang kedua ya, pertimbangan kenapa nggak memilih ART. Tapi bukan berarti apa ya, semuanya smooth aja, enggak sih. Jujur nggak punya ART itu juga berat gitu. Tadi kan aku cerita kita sempat punya ART datang seminggu sekali gitu ya, buat bersih-bersih. Jadi yang harus dikerjain tuh nyapu, ngepel, bersihin kamar mandi, sama ngelap-ngelap jendela dan lain-lain. Itu sih yang dikerjain. Nah cuman memang ini juga alasan ketiga. Aku paham sih misalnya teman-temanku ada yang cerita drama ART gitu ya, apa namanya, ART-nya izin mau pulang kampung terus nggak balik-balik segala macam gitu kan. Nah that happens to me too gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya kerjaan yang kita kasih nggak begitu banyak, tapi dia waktu Lebaran pulang kampung terus nggak balik-balik, terus pas balik-balik minta apa namanya, ya minta naik gaji gitu kan, dengan pekerjaan yang sama segala macam, which is okay menurutku, itu haknya dia gitu kan, nambah naik gaji dan lain-lain. Tapi akhirnya kita mutusin tuh kayak ya itu tadi, balik ke alasan kedua, kita belum mampu, jadi mending nggak usah dulu deh gitu. Dan ya, dan biar menghindari drama juga gitu ya, nggak banyak, karena jujur waktu ada ART tuh jadi punya ketergantungan juga, apa-apa ya udah nanti biar diberesin, ada yang bersihin gitu kan, jadi kayak lepas tanggung jawab satu sisi. Tapi tapi minusnya, tantangannya kalau nggak ada ART tuh ya apa-apa kan jadinya dibagi ya sama suami. Sekarang anak-anak juga ada, kita ajarin pelan-pelan, misalnya buka tutup jendela sama korden gitu, punya tugas masing-masing. Tapi emang beratnya tuh di ini sih, bagi-bagi tugasnya ya, karena ya harus nyapu, ngepel, saya kamar mandi. Kita juga bukan termasuk orang yang rajin banget, enggak sih. Terutama aku juga orangnya malas sih, mager gitu ya. Jadi tapi ya itu konsekuensi sih, karena kita nggak ada ART kan ya harus dikerjain sendiri, kalau enggak ya rumahnya jorok dong gitu. Itu terus, tapi plusnya adalah setidaknya kalau nggak punya ART itu kita jadi apa-apa setidaknya aku ngerasa apa-apa tuh jadi ya karena diurusin sendiri gitu ya, mau nggak mau jadi mandiri, terutama urusan ngurus anak sih. Ya alhamdulillah ya, dari
anak yang pertama lahir sampai anak yang kedua sekarang udah hampir 3 tahun, kita nggak ada babysitter sama sekali, apa-apa kita urusin berdua, aku sama suami gitu kan. Jadi kerasa division of labornya, bagi-bagi kerjaannya tuh kerasa banget. Dan kita punya skill ngurus anak yang dulu aku nggak kebayang waktu sebelum punya anak. Misalnya jalan-jalan bertiga doang, aku bertiga doang, aku sama anak-anak gitu, jalan-jalan dan ngurus sendiri semua. Dulu aku nggak kebayang sebelum punya anak. Kalau misalnya aku ngeliatin di jalan ada ibu-ibu sama anak tuh, di otakku tuh kayak aduh repot banget, pasti dia bawaannya pasti banyak, udah gitu nanti kalau anaknya rewel gimana segala macam gitu. Cuman sekarang setelah kita jalanin dari kecil, kita ngurus anak dari anak-anak kecil kita ngurus berdua doang sama suami, jadi kebiasaan mandiri sih gitu. Jadi kalau kita berangkat berempat, ayo aku doang sama anak-anak, ayo suamiku doang sama anak-anak, ayo gitu. Jadi lebih fleksibel. Contoh misalnya kalau aku lagi pengen jalan-jalan tapi suamiku pengen nonton bola gitu, biasanya weekend kan jadwal nonton bola banyak kayak padat ya. Ya udah santai aja gitu di mobil. Anak-anak juga karena udah biasa sama bapak ibunya juga ya nggak begitu rewel gitu. Terus kalau pas makan juga ya aku nggak begitu suka ngasih anak HP pas makan gitu ya, atau ngasih anak gadget, karena menurutku waktu makan tuh waktu interaksi keluarga, ngobrol atau makan bareng gitu. Dan dulu jujur aku nggak bayangin bisa nggak sih ngajarin anak tuh nggak tergantung sama gadget gitu ya. Dan setelah kita jalanin bisa sebenarnya. Nah itu balik lagi mau nggak mau salah satu keuntungan atau benefit kita nggak punya ART. Jadi tuh kita belajar untuk mengandalkan diri sendiri. Dan kalau apa-apa kita kerjain sendiri tuh jadinya ya punya memori otot gitu ya, punya skill untuk menghadapi permasalahan urusan rumah tangga itu sih. Well, itu mungkin ya yang aku mau ceritain. Sorry kalau kayaknya nggak begitu terstruktur ngobrolnya, tapi nanti aku bisa lanjut lagi kalau ada yang mau bahas tentang ART ini. Sampai jumpa.